Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali saya tertarik menonton beberapa pertandingan bola dalam cuplikan-cuplikan yang kecil atau pendek. Pertandingan bola ini adalah pertandingan bola tarkam, antar kampung. Dan apa yang menarik, kita mengetahui bahwa pertandingan bola memang mempunyai aturan atau mempunyai ketentuan dan hukum tertentu. Lalu dalam pertandingan bola tarkam tersebut kadangkala peraturan diubah. Harusnya pertandingan bola dengan aturan-aturan main bola, tetapi kemudian menjadi pertandingan pencak silat. Karena kaki bisa di kepala, tangan juga bisa sampai di kepala melayang, dan seterusnya itu. Artinya mengarah ke tawuran. Ketika kita menyadari tentang suatu pertandingan atau dalam konteks tertentu, dalam masyarakat, tentu saja mempunyai seperangkat hukum atau aturan yang mengatur supaya satu dengan yang lain, masyarakat ataupun juga suatu pertandingan itu dapat berjalan dengan baik. Jika tidak dipatuhi, jika tidak dilaksanakan, maka akan menjadi seperti pertandingan tarkam tadi. Ataupun suatu masyarakat yang tidak melaksanakan hukum, tentu akan menjadi seperti masyarakat dengan hukum rimba. Hukum rimba. Kita menyadari bagaimana Tuhan sungguh-sungguh dalam bacaan Injil memberi tekanan dalam pelaksanaan hukum Taurat. Tuhan menyebut bahwa satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, melainkan akan digenapi dan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun juga mempergunakan cara beretika dalam melaksanakan hukum-hukum tersebut, supaya aturan bersama ini membantu relasiku dengan Allah dan relasiku dengan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mencoba untuk memahami bahwa dalam hidup termasuk dalam liturgi ada aneka macam ketentuan, ada aneka macam aturan. Ketika kita menyadarinya, kadangkala hal-hal tersebut menjadi suatu beban. Dan pada akhirnya kita tidak akan melaksanakannya dengan baik, karena kadangkala menjadi terpaksa. Mari kita menyadari bahwa misa, doa-doa, kadangkala juga mempunyai aneka macam aturan dan ketentuan. Bukan untuk membuat kita itu terbelenggu, bukan untuk membuat kita itu menjadi semakin mandul dalam memahami dan dalam berelasi dengan orang lain dan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh membantu kita untuk semakin bertumbuh dan menikmati doa serta liturgi tersebut sebagai sarana perjumpaan yang nyaman dan baik. Seperti halnya aturan-aturan dibuat supaya kehidupan bersama dapat terjaga. Maka kita menyadari bahwa ada aneka macam aturan ketika kita bermisa,
ketika kita berdoa, bahkan jadi orang Katolik, aturannya jelas dalam berdoa. Yang sederhana, sebelum kita berdoa tentu membuat tanda salib, lalu mengakhiri doa dengan tanda salib. Ketentuan-ketentuan seperti itu karena saking biasanya, kemudian kita menjadi lupa. Membuat tanda salib, menutup dengan tanda salib, dan seterusnya. Semoga kita yang diingatkan oleh Tuhan sendiri melalui sabdanya dalam bacaan Injil serta bacaan pertama, sungguh-sungguh menghayati dan memahami bagaimana melaksanakan hukum dan aturan-aturan, bukan dengan keterpaksaan, tetapi sungguh kita mengetahui intinya supaya kehidupan bersama, relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, sungguh dapat berjalan dengan baik.